Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Nurmawanto Atwar dari InnoDesign. Siang ini saya akan coba mempresentasikan mengenai Agrobusiness Solution dengan judul Open Source ERP and New Technology for Agrobusiness Solution. Saya sebetulnya sudah beberapa kali mengadakan presentasi seperti ini bersama dengan IBM. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, yaitu kita ada dalam masa pandemik yang mempengaruhi kita semua, sehingga ada sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Untuk itu kita coba lihat video berikut ini. Gimana ya, perasaan sih sedih ya, karena kita kehilangan pekerjaan juga kan, harus mulai dari baru lagi. Ya mau nggak mau ya harus gimana lagi, emang keadaan seperti itu. Artinya aduh. Kalau bisa sih kedua-duanya kan, di petani juga harus aktif, di pariwisata juga, karena di petani juga ini bisa dipakai objek pariwisata juga kan, di petani kayak rumput laut ini kalau nanti pariwisata banyak, otomatis turunnya pasti ada. Kita sudah melihat videonya ya, kita lihat bahwa di Bali kita tahu bahwa itu adalah merupakan pusat tujuan turisme di Indonesia. Kali ini mereka mengalami kesulitan yang hebat ya, jadi industrinya hampir sama sekali berhenti, sehingga masyarakat di Bali harus mencari alternatif untuk bagaimana bisa menghidupi keluarganya dan sebagainya. Nah, dari video tadi kita lihat bahwa mereka akhirnya lari ke agrobisnis. Di contoh tadi itu adalah mereka menanam seaweed. Seaweed itu adalah rumput laut. Jadi di tempat-tempat yang tadinya dipakai untuk tujuan wisata. Jadi itulah yang terjadi di Bali dan juga di Indonesia pada umumnya. Jadi akhirnya kita lihat bahwa negara kita ini sebetulnya adalah negara pertanian sebetulnya, ya, yang menjadi basic dari Indonesia. Jadi pertanian itu bukan hanya pertanian di darat, tapi juga pertanian di laut seperti rumput laut tadi. Kalau kita lihat di sini, saya lihat di Instagram, kami punya Instagram dengan nama DigiInfo. Kita bisa lihat bahwa DigiInfo Flora Seaweed. Ya, di situ kita lihat bahwa Indonesia itu adalah merupakan produsen rumput laut terbesar kedua di dunia sebetulnya. Ya. Jadi setelah Cina, jadi potensinya sangat besar. Sebetulnya bukan hanya seaweed, bukan hanya rumput laut, tapi juga banyak produk-produk pertanian lain
yang merupakan unggulan di Indonesia. Kita bisa coba lihat di video berikut ini. Ini adalah produk-produk agrobisnis di Indonesia yang masuk 10 besar. Nah, kita lihat di situ bukan hanya siwit yang merupakan produk unggulan kita, tapi juga ada vanila, ada papaya, ada jambu, kemudian ada alpukat. Di samping produk-produk utama kita yang kita semua sudah tahu, yaitu kelapa sawit, kemudian karet, coklat, teh, dan sebagainya. Jadi produk-produk Indonesia itu adalah produk agrobisnis yang utama di dunia. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan bagaimana cara mengelola agrobisnis itu di Indonesia. Karena Indonesia terkenal bahwa produksinya bagus,
tapi efektivitas maupun efisiensinya masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain. Nah, kita coba lihat di agrobisnis itu apa sih yang kita perlu lakukan. Ya. Jadi kita harus mengelola sumber dayanya. Apa sumber daya di pertanian? Yang pertama adalah areal tanaman, berarti itu bisa berupa tanah, bisa berupa laut dan sebagainya. Itu kita harus kelola. Kemudian material itu adalah barang-barang yang digunakan. Kalau di agro itu seperti pupuk, bahan kimia dan sebagainya. Itu kita harus kelola dengan baik. Kemudian labor, tenaga kerja. Tenaga kerja di pertanian itu labor intensif, jadi banyak sekali tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Sampai ribuan untuk setiap usahanya. Ya. Kemudian peralatan dan alat-alat berat, jadi kendaraan dan alat-alat berat. Kita bisa menggunakan truk, menggunakan bulldozer, menggunakan traktor dan sebagainya. Itu harus kita kelola dengan baik. Di samping itu juga finance dengan sendirinya ya. Jadi kita memerlukan modal untuk menggerakkan usaha ini. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di agrobisnis itu banyak sekali. Jadi yang utama adalah land clearing, bagaimana kita membersihkan lapangan untuk siap untuk ditanam. Kemudian nursery, pembibitan, jadi kita harus menyiapkan bibit atau membuat bibit. Kemudian immature planting adalah tanaman yang belum menghasilkan. Beberapa produk ada yang memerlukan waktu untuk sampai dengan panen, contohnya seperti kelapa sawit, itu memerlukan waktu 3 tahun sampai siap untuk dipanen. Ya, sebelum dia siap untuk dipanen, betul. Jadi itu kita sebut dengan immature planting. Nah, kemudian mature planting, setelah tanaman tersebut siap untuk dipanen, itu kita sebut dengan mature planting. Itu semua kegiatan itu kita harus monitor. Setelah itu juga harvesting, jadi panennya sendiri. Kemudian replanting, jadi kalau sudah masa itu umurnya sudah masanya, misalnya seperti sawit itu 25 tahun, itu harus ditebang, kemudian ditanam kembali atau tanam ulang, itu replanting. Kemudian transportasi dari produk-produk tersebut, ya, mulai dari kebunnya sampai dengan pabrik itu membutuhkan transportasi. Kemudian juga untuk pengolahan di pabriknya sendiri atau mill processing. Kemudian waste management, jadi limbahnya itu kita harus olah juga, jangan sampai itu merusak lingkungan. Kemudian juga aktivitas-aktivitas lainnya seperti power generation, jadi pertanian itu membutuhkan power, membutuhkan tenaga listrik. Kalau di area yang jauh mungkin PLN di sana tidak ada. Jadi kita harus membuat power generation, punya genset dan sebagainya. Kemudian juga water treatment-nya, jadi ada pump sendiri di sana, kita harus kelola juga. Kemudian juga healthcare, ya, jadi kalau karyawannya sakit itu kemana? Jauh dari mana-mana. Biasanya di sana ada klinik, kadang-kadang juga ada rumah sakit dan sebagainya. Kemudian pendidikannya, ada sekolahnya, kemudian juga aktivitas lainnya. Jadi banyak aktivitas-aktivitas di perkebunan itu yang harus ditangani. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu sistem. Ya, jadi bagaimana sistem tersebut bisa dikelola dengan baik sehingga bidang pertanian ini akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang baik. Ya. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah resource planning dan budgeting. Jadi resources tadi, sumber daya tadi itu harus direncanakan dengan baik, kemudian anggarannya juga disiapkan. Kemudian areal dan estate manajemennya, arealnya itu kita harus monitor. Mulai dari persiapan lapangan, kemudian pembibitan, itu mirip seperti medical record kalau di healthcare. Jadi itu kita tangani, tanaman tersebut kita tangani dengan baik, mulai dari tanam sampai dengan dia replanting. Kemudian pabrik juga membutuhkan modul mill management, bagaimana mengelola pabrik tersebut dengan baik. Kemudian inventory management untuk persediaan barangnya, vehicle running, human resources, tenaga kerja, kemudian juga harus ada activity base, jadi financial dan accounting yang berdasarkan kegiatan. Itu adalah kebutuhan dari modul-modul yang ada di ERP. Nah,
Kemudian kita lihat bahwa dalam kondisi pandemik seperti ini, semua orang itu kesulitan pendanaan. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Itu salah satu alternatifnya adalah kita menggunakan open source ERP software. Apa itu open source? Open source itu adalah software yang tersedia dengan gratis, tanpa biaya, kemudian kita bisa download, kita bisa gunakan. Ya. ERP banyak sebetulnya di open source itu. Modul-modulnya pun cukup banyak. Coba kita lihat, jadi open source itu yang ada di pasaran itu seperti apa, ya. Kemudian bagaimana keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama adalah keuntungannya. Keuntungannya dengan sendirinya adalah low cost, ya. Jadi kita tidak perlu membeli karena source-nya tersedia dengan gratis sehingga biayanya sangat rendah. Highly scalable. Jadi karena source-nya itu kita bisa download, kita bisa kembangkan sendiri, sehingga highly scalable. Bisa kita kembangkan sehingga bisa menangani perusahaan yang cukup besar. Kemudian authority over customization, ya, jadi karena source-nya tersedia, kita bisa ubah sehingga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian yang keempat itu ada access to community support. Jadi karena itu disupport oleh komunitas, jadi banyak sekali pengembangnya sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya tersebut. Jadi kita bisa minta bantuan community untuk mengembangkan aplikasi kita. Dan yang kelima adalah independence from vendor. Jadi kita tidak tergantung kepada satu atau dua vendor sehingga kita bebas untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Itu adalah kelebihannya. Dan di samping kelebihannya juga dengan sendirinya ada kekurangannya. Yang pertama adalah require knowledge IT team. Jadi dibutuhkan satu tim IT yang mengerti mengenai modul tersebut, mengenai aplikasi tersebut. Ya, jadi itu kita bisa cari di komunitas, tapi ya dengan sendirinya kita yang harus aktif. Jadi karena kita tidak ada perusahaan yang menyediakan untuk itu. Jadi kita harus cari di komunitas. Yang kedua adalah overly complex. Jadi kalau kita merubah aplikasi open source tapi dengan tidak ada perencanaan yang baik, itu akan menjadi kompleks. Ya, jadi akan sangat rumit ininya aplikasinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah potensi for increased risk. Jadi karena aplikasi ini dikembangkan oleh komunitas, ya, ada kemungkinan tiba-tiba aplikasi tersebut sudah tidak disupport lagi. Karena apa? Karena komunitas yang mendukungnya itu berpindah ke aplikasi lain misalnya. Itu ada potensi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah lack of proprietary engineering. Jadi karena tidak ada vendor yang benar-benar menangani ini, itu kadang-kadang agak terlambat ininya, fitur-fitur yang mungkin biasanya ada di perusahaan-perusahaan besar. Ya, jadi itu kelemahannya. Kemudian yang terakhir adalah independence from vendors. Jadi ada plus, ada minus tergantung kepada vendor ini. Jadi tadi ada kelebihannya, juga ada kekurangannya sehingga kita tidak ada yang bisa kita tanya vendornya itu. Kita harus tanyanya ke komunitas. Nah, di pasar seperti apa? Jadi saya coba lihat di di beberapa web yang menganalisa mengenai open source, itu ada beberapa. Yang pertama adalah ERP Next. ERP Next ini adalah open source ERP yang dikembangkan di India. Itu dikembangkan, sekarang sudah ribuan yang mendukungnya. Jadi aplikasinya cukup baik, ya, tersedia di web. Yang kedua adalah Odoo. Odoo ini adalah dikembangkan mula-mula dari Belgia, tapi kemudian dikembangkan sehingga banyak sekali pendukungnya, sampai puluhan ribu malahan. Di Indonesia pun ini sangat aktif, Odoo ini. Dulu namanya Open ERP, sekarang diganti menjadi Odoo. Kemudian yang ketiga adalah Vlectra. Vlectra itu sebetulnya turunan, jadi fork atau turunan dari Odoo. Jadi Odoo itu terbuka, open source, source-nya bisa kita ambil, bisa kita copy, bisa kita rubah. Vlectra itu adalah turunan dari Odoo yang dikembangkan oleh komunitas tersendiri, kemudian dia mengembangkan sekarang ini juga cukup aktif. Jadi mirip seperti Odoo.
Kemudian yang berikutnya adalah Dolibar. Dolibar ini open source yang ini kebanyakan dipakai di Eropa, di Prancis terutama. Jadi ini juga cukup baik, hanya mungkin ada kelemahannya, salah satunya dia adalah untuk satu company saja. Tapi hasilnya fiturnya pun cukup baik. Kemudian yang terakhir itu adalah Adempierre. Adempierre ini adalah salah satu open source ERP yang lama yang pernah ada di komunitas. Ini adalah turunan dari Compierre. Compierre itu menghasilkan beberapa open source, antara lain adalah Adempierre. Jadi ini adalah 5 open source ERP yang sekarang ini dianggap cukup baik sehingga bisa kita gunakan. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan IBM? IBM pun mendukung sebetulnya, jadi mendukung open source ERP, tapi tidak semua, karena open source ERP itu di komunitas banyak sekali. 5 tadi adalah yang terbaik. Nah, bagaimana di IBM? IBM ternyata mendukung 3 di antara 5 open ERP tersebut. Yang pertama adalah ERP Next, Odoo, dan Dolibar. Nah, itu ada di IBM Cloud, kita bisa lihat, kita bisa buka cara pakainya, cara instalasi dan sebagainya. Jadi kita coba konsepsi ketiga ini, kita coba bandingkan. Jadi dari 3 open source ERP tadi, kita bandingkan dengan SAP Business One. SAP Business One adalah software dari SAP, kita tahu SAP adalah produsen vendor software terbesar, tapi dia proprietary, jadi bukan open source. Kalau kita bandingkan dari 4 aplikasi tersebut, ternyata kalau kita lihat Odoo adalah yang paling mendekati. Karena apa? Karena dia dipakai bisa untuk perusahaan kecil sampai dengan perusahaan enterprise. Nah, kami coba untuk menganalisa, ya, jadi Odoo ini kita coba bedah, ya, bagaimana kemungkinannya untuk dipakai di agrobisnis. Kita coba berikut ini. Ini adalah salah satu fork Odoo, turunan dari Odoo yang digunakan untuk enterprise. Jadi ini kebetulan saya ketemu dengan pimpinan dari Hanelsoft ini pada waktu saya presentasi di Bangkok, kemudian mendiskusikan penggunaan Hanelsoft ini. Hanelsoft ternyata adalah turunan dari Odoo yang dipasang di IBM yang Power System. Ya, Power System adalah hardware-nya IBM kelas di atas yang untuk menangani perusahaan-perusahaan besar. Jadi ternyata Odoo bisa dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Ini perusahaan base di Vietnam, tapi banyak dipakai di Thailand, Laos, dan Kamboja. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana open source itu digunakan di kelas enterprise. Demikian juga ada di ini open source integrator. Ini juga ada sama. Jadi ini bekerja sama dengan IBM dan Red Hat. Sehingga ini bisa juga dipakai untuk enterprise. Jadi dari kedua contoh tersebut kita bisa lihat bahwa Odoo ini sebetulnya bisa digunakan untuk di enterprise. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan aplikasi kami. Jadi aplikasi agrobisnis kami itu adalah aplikasi yang sudah masuk di Global Solution Directory. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama supaya oleh IBM diakui sebagai Global Solution Directory. Beberapa tahun yang lalu kami keliling ASEAN bersama dengan IBM untuk mencoba memasarkan aplikasi ini. Tanggapannya cukup baik, jadi beberapa permintaan dari negara-negara ASEAN juga sudah ada. Hanya sayangnya tahun ini kita mengalami pandemik sehingga kita hold dulu yang ke ASEAN. Kami akan konsentrasi di Indonesia terlebih dahulu. Kemudian ini pun juga kita lihat karena ini adalah aplikasi proprietary. Jadi biayanya relatif cukup tinggi dibandingkan dengan open source. Tapi ini sangat cocok dipakai untuk di agrobisnis. Ya. Jadi ini sebetulnya sama dengan ERP pada umumnya, hanya kita sesuaikan untuk kebutuhan agrobisnis.
Kebutuhannya apa? Seperti tadi di depan saya jelaskan, itu bisa mulai dari aktivitas-aktivitas land clearing, nursery, immature planting dan sebagainya, itu bisa ditangani dengan mudah. Ya, jadi semua kebutuhan agrobisnis bisa ditangani dengan ini, hanya ini semua menggunakan software maupun hardware IBM kelas yang menengah ke atas. Ya. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan antara aplikasi kami dengan open source dan juga bagaimana dengan teknologi-teknologi baru yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi tersebut. Kami mencoba beberapa alternatif, jadi ternyata ada beberapa yang kita bisa gunakan. Jadi strateginya adalah open source ERP ini kita pilih. Ya, kita pilih cross industry modul. Modul-modul yang sebetulnya bisa kita gunakan karena umum digunakan di tempat lain, juga bisa kita gunakan untuk agrobisnis. Jadi kita gunakan cross industry modules. Kemudian kami usulkan menggunakan yang enterprise edition karena bagaimanapun juga kita butuh support dari komunitas maupun perusahaan yang menangani. Jadi kami usulkan untuk menggunakan yang enterprise edition. Kemudian hostingnya, kalau perlu hosting, kita bisa lakukan hosting di IBM Cloud. Ya, kita bisa menggunakan bare metal server, bisa menggunakan virtual server, kemudian menggunakan database yang disediakan di IBM Cloud. Ya. Jadi di IBM itu ada Postgre, karena kalau kita pilih Odoo itu database-nya adalah Postgre. Di IBM Cloud ada Postgre yang SaaS, Software as Services. Nah kemudian tidak semua modul di open source itu bisa menangani kebutuhan agrobisnis. Jadi seperti areal management itu di open source tidak ada. Bagaimana caranya? Itu kita coba integrasikan dengan aplikasi agrobisnis solution kami. Ya. Jadi di agrobisnis solution kita pilih modul-modul yang khususnya digunakan untuk di agrobisnis. Modul itu adalah estate management dan mill management terutama. Kemudian database-nya pada awalnya agrobisnis solution itu menggunakan database-nya IBM DB2. Sedangkan kalau open source misalnya Odoo itu menggunakan Postgre. Jadi ini kita bisa kombinasikan. Jadi bisa agrobisnis solution-nya yang kita pindahkan ke Postgre atau kita tetap gunakan kedua-duanya. Postgre maupun DB2 kita integrasikan. Kemudian integrasinya menggunakan apa? Kita menggunakan development tools namanya Magic Developer, itu bisa integrasikan. Atau alternatif lain adalah menggunakan Data Studio atau Odoo Studio, di mana di situ kita bisa mengembangkan aplikasi sehingga kita bisa buat modul yang khusus untuk agrobisnis. Nah itu adalah yang kita lakukan, jadi kita eksplor kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan IBM teknologi. Kita bisa menggunakan cloud storage-nya, kemudian Watson Studio, kita sudah coba Watson Studio-nya, Cognos dashboard-nya kita bisa gunakan, Jupyter Notebook, ini adalah salah satu tren di mana kita bisa menggunakan alternatif dari Executive Information System. Kemudian menggunakan visual atau face recognition. Di masa pandemi ini kita harus tidak ada sentuhan, jadi kita bisa menggunakan face recognition. Kemudian artificial intelligence ya untuk kecerdasan buatan, jadi kita bisa teknologi-teknologi baru kita bisa gunakan. Kemudian juga ada IBM Research, itu banyak yang konsen di agrobisnis, itu kita bisa lihat di webnya, kita bisa kita coba, kita bisa integrasikan dengan bantuan IBM. Nah, kemudian new teknologi kecenderungannya adalah mobile application. Jadi ini kita semua orang sekarang pakai handphone. Jadi kita coba ya mobile application, aplikasinya bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan face recognition device. Kemudian untuk eksekutif kita bisa menggunakan interactive collaboration electronic board. Jadi untuk misalnya kantor pusat di Jakarta bisa menggunakan itu. Ini adalah contoh-contohnya, ERP-nya ini menggunakan dashboard Cognos. Ya. Jadi kita bisa monitor sampai
terkecil. Jadi di agro itu satuan terkecilnya biasanya adalah blok. Kita bisa monitor per blok itu berapa biayanya, berapa per hektarnya, berapa hasil panennya dan sebagainya. Siapa yang mengerjakan, pemanennya siapa, kemudian pemanen mana yang paling produktif dan sebagainya kita bisa monitor. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah IBM Call for Code Global Challenge. Jadi IBM itu setiap 1 atau 2 tahun itu menyelenggarakan lomba. Untuk tahun ini pemenangnya adalah Agroli. Jadi itu bidangnya adalah agrobisnis, dikembangkan oleh para mahasiswa dari Brasil, India, Mongolia, dan Taiwan yang sedang kuliah di Amerika. Dia menggunakan aplikasi ini dan menang. Ini adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh para petani. Jadi petani itu aksesnya kecil untuk ke arah teknologi. Jadi kita bisa lihat video berikut ini untuk Agroli tersebut. The agricultural industry is one of the most vulnerable industries to climate change as it directly depends on rainfall and temperature. Extreme weather is reducing crop yields and affecting food security. In the last years, developed countries with a good farm infrastructure had more than 17% yield decrease because of climate changes. However, the climate change impact is even more accentuated to small farmers in emerging countries, giving their small-scale burden of economic exclusion and lack of access to critical resources. Agroli aims to bring technology to the hands of small farmers, the ones that need it the most. We aim to fill in the information gap so that farmers can make more educated decisions, obtain the necessary financing, and improve the economic outcome. Our platform is already available for download in Google Store, free of charge and accessible to all. Agroli depends on 4 IBM technologies. First, we use the data provided by the IBM's The Weather Company to display hourly and weekly forecasts based on the location of the user. Secondly, we generate annual predictions with the help of the IBM Watson Studio. We collect the weather information from the last 5 years from NASA. We feed the information to the IBM Watson and run regression to generate predictions for annual forecasts. Third, we also use the IBM's Cloud Object Storage to store our risk assessment data. We combine the weather forecast from the IBM Watson Studio with the crop water requirements using the Food and Agriculture Organization for the United Nations standard, which is tailored for the location of each farmer, type of crop, and stage of the plantation. Finally, Agroli also provides a forum that allows farmers to network and exchange information and solutions. We allow users to upload images and text data. We currently work with IBM Watson Assistant to present to the user relevant results. Agroli is a team of 4, everyone with different nationality and backgrounds. We are currently based in New York City, and together we want to help small farmers in fighting climate change. 아직 이 법이 내려 왔잖아. 자가가리고 urчлэн мэдэж ажиллаж зохицуулдаг болсон. Аграли артистийн миний мэржил нэгтэй нөхдүүдтэй холбож туршлага солилцох хөөрн байна гэж найдаж байна. Nah, dari video tersebut kita bisa lihat bagaimana petani yang ada di lapangan itu bisa menggunakan teknologi melalui handphone, kemudian datanya masuk ke IBM Cloud. Ini kita sedang coba hubungi di Agroli ini supaya kita bisa integrasikan. Nah, ini adalah solusi dari IBM dan bisnis partnernya untuk agrobisnis. Ya. Untuk kelas enterprise, kita usulkan untuk menggunakan aplikasi asli kami, yaitu Agrobusiness Solution, yang sudah masuk di Global Solution Directory. Itu adalah kelas untuk enterprise, menggunakan hardware powernya IBM, database-nya IBM, full semua disupport oleh IBM.
kemudian juga link dengan IBM Research dan pusat research dan pendidikan lainnya. Kita coba untuk melakukan kolaborasi dengan pendidikan tinggi, antara dengan ITB, dengan IPB, dengan Universitas Hasanuddin dan sebagainya. Kita sedang coba untuk kolaborasi bagaimana anak-anak muda kita itu bisa terlibat di pengembangan aplikasi agrobisnis ini. Kemudian untuk kelas medium, small dan medium, ya, itu alternatifnya adalah menggabungkan aplikasi InnoDesign tadi dengan open source, sehingga kita bisa menghasilkan aplikasi yang cukup baik dengan harga yang terjangkau. Jadi dari InnoDesign kita menyediakan aplikasi khusus agrobisnisnya, yang umum kita menggunakan open source. Ya. Kemudian untuk di tingkat petani, kita coba untuk bekerja sama dengan Agroli, sehingga petani-petani kita yang ada di lapangan itu bisa mengakses informasi, kemudian menghasilkan hasil yang cukup baik. Jadi kita harapkan bahwa agrobisnis kita ini akan maju, ya, jadi tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.